Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu APT Mira Febriana MSc yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi Manusia. Saya sendiri Muhammad Arifin dengan NIM 2101028 selaku moderator di kelompok 2. Dan izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Afiza Kiki Ramadhani dengan NIM 210103, ada Alicia Komala dengan NIM 210105, ada Dipa Fatihah Nabila dengan NIM 2101013, ada Kayla Ferina Ferry dengan NIM 2101020, ada M Sofyan dengan NIM 2101022, ada Meisy Melda dengan NIM 2101025, ada Muhammad Arifin, saya sendiri, dengan NIM 2101028, ada Visa Delia dengan NIM 2101033. Selanjutnya ada Takia Sajawanda dengan NIM 2101049. Baik, kami dari kelompok 2, pokok bahasan kami yaitu DNA, RNA, protein, dan sintesis protein. Mari kita simak sama-sama videonya. DNA atau yang disebut juga dengan deoxyribonucleic acid. DNA itu adalah salah satu jenis asam nukleat yang membawa materi genetik untuk diwariskan dalam setiap sel manusia. DNA disusun oleh monomer-monomer yang disebut nukleotida. Seperti yang ada di gambar, di situ tergambarkan kalau DNA itu mempunyai banyak sekali monomer-monomer. Kemudian, setiap nukleotida terdiri dari 3 bagian, yaitu gula pentosa. Gula pentosa itu adalah gula 5 karbon yang disebut deoksiribosa yang menempel pada setiap basa dalam DNA. Contoh gambarnya ada pada di samping. Itu adalah gula pentosa. Kemudian ada lagi gugus fosfat. Gugus fosfat itu atau yang disebut juga dengan PO3 negatif letaknya bergantian dengan gula pentosa untuk membentuk tulang punggung atau yang disebut juga dengan backbone, yaitu untai DNA. Contoh gambarnya ada di samping yang merupakan gugus fosfat. Selanjutnya ada basa nitrogen. Di DNA mengandung 4 basa nitrogen yang berbeda yang mengandung atom C, H, O, dan N. Dalam DNA terdapat 4 basa nitrogen, yaitu ada adenin atau disebut dengan A, guanin, D, yang itu adenin dan guanin itu termasuk purin, lebih besar dan merupakan basa ganda. Sedangkan timin dan sitosin merupakan pirimidin yang lebih kecil dan merupakan basa cincin tunggal. Baiklah, selanjutnya DNA terbuat dari 2 untai yang dipilin seperti tangga spiral yang disebut heliks ganda atau double helix. Yang kedua, setiap untai terdiri dari nukleotida yang terikat bersama. Yang ketiga, basa nitrogen berpasangan bersama melalui ikatan hidrogen. Yang keempat, adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Yang kelima, struktur heliks DNA distabilkan oleh ikatan hidrogen atau garis putus-putus antara setiap pasangan basa. Selanjutnya, dalam model heliks ganda Watson-Crick, DNA menyerupai tangga spiral. 2 untai gugus fosfat bergantian dan gula deoksiribosa membentuk bagian atas tangga. Basa berpasangan disatukan oleh ikatan hidrogen membentuk anak tangga. Setiap kali DNA disalin, seperti ketika sel-sel hidup membelah untuk menambah jumlah mereka, kedua untaian tersebut terlepas. Setiap untai berfungsi sebagai cetakan untuk membangun untaian kedua yang baru. Setiap perubahan yang terjadi pada urutan basa untai DNA disebut dengan mutasi. Beberapa mutasi dapat mengakibatkan kematian sel, menyebabkan kanker, atau menghasilkan cacat genetik pada generasi mendatang. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah teknik yang disebut sidik jari DNA digunakan dalam penelitian dan di pengadilan untuk memastikan apakah DNA seseorang cocok dengan DNA yang diperoleh dari sampel atau potongan bukti hukum seperti noda darah atau rambut.
Pada setiap orang, segmen DNA tertentu mengandung urutan basa yang diulang beberapa kali. Jumlah salinan berulang di suatu wilayah dan jumlah wilayah yang harus diulang berbeda dari satu orang ke orang lain. Sidik jari DNA dapat dilakukan dengan sejumlah kecil DNA, misalnya dari sehelai rambut, setetes air mani, atau setitik darah. Ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban kejahatan atau orang tua biologis anak, dan bahkan untuk menentukan apakah dua orang memiliki nenek moyang yang sama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang RNA. RNA atau asam ribonukleat yaitu salah satu jenis asam nukleat yang berfungsi menyampaikan instruksi dari gen untuk memandu sintesis protein. Nah, perlu diketahui juga RNA itu memiliki untai tunggal. Komponen nukleotida RNA terdiri dari gugus fosfat yang berupa ion PO4-3-. Kemudian ada juga gula pentosa yang berupa gula ribosa. Nah, perbedaan antara gula ribosa dengan gula deoksiribosa yaitu gula ribosa memiliki gugus hidroksil pada karbon 2 dari cincin gula. Dapat dilihat pada gambar ya. Sedangkan gula deoksiribosa tidak memiliki atom oksigen pada karbon 2 dari cincin gula. Nah, komponen nukleotida RNA selanjutnya yaitu ada basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Bedanya dengan basa nitrogen DNA yaitu pada RNA basa pirimidinnya diganti dengan urasil. Selanjutnya yaitu tipe-tipe RNA. Yang pertama yaitu mRNA atau messenger RNA yang terdapat di dalam inti sel dan sitoplasma. Sesuai dengan namanya yaitu messenger yang berarti pengirim. Maka mRNA ini berfungsi untuk membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua yaitu tRNA atau transfer RNA. Nah, tRNA ini merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Nah, tRNA ini berfungsi mengikat asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Yang terakhir yaitu rRNA atau ribosomal RNA. rRNA ini bersama-sama dengan protein akan membentuk struktur ribosom yang mengatur proses translasi. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang DNA dan RNA kan? Terus, apa sih perbedaan antara kedua asam nukleat tersebut? Oke, akan kita bahas ya. Yang pertama, basa nitrogen pada DNA yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nah, sedangkan basa nitrogen pada RNA yaitu ada adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Yang kedua, gula dalam nukleotida DNA yaitu deoksiribosa. Sedangkan gula dalam nukleotida RNA yaitu gula ribosa. Selanjutnya yaitu jumlah untai pada DNA. Ada dua, biasa disebut dengan heliks ganda atau double helix yang membentuk seperti tangga bengkok. Sedangkan jumlah untai pada RNA yaitu hanya ada satu. Selanjutnya yaitu pada DNA adenin berpasangan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan 3 hidrogen. Sedangkan pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil dengan 2 ikatan hidrogen. Dan guanin berpasangan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian, jika dilihat dari segi fungsinya, DNA berfungsi mengkodekan informasi untuk sintesis protein. Sedangkan RNA berfungsi membawa kode genetik dan membantu sintesis protein. Kemudian, yang terakhir jika dilihat dari segi jenisnya, jenis DNA itu ada DNA inti dan DNA mitokondria. Sedangkan jenis RNA yaitu ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Jadi itulah perbedaan antara DNA dan RNA. Selanjutnya ialah protein. Protein adalah molekul besar yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Enzim adalah protein yang mempercepat sebagian besar biokimia reaksi. Protein lain bekerja sebagai motor untuk menggerakkan otot kontraksi.
Antibodi adalah protein yang bertahan melawan mikroba yang menyerang. Beberapa hormon yang mengatur homeostasis juga adalah protein. Monomer protein adalah asam amino. Ikatan kovalen yang menghubungkan setiap pasangan asam amino adalah peptida. Terdapat 20 asam amino yang memiliki atom hidrogen dan 3 kelompok fungsional penting yang melekat pada karbon pusat, atom gugus amino atau ONH2, 2 asam gugus karboksil atau OCOOH, dan 3 rantai samping atau gugus R. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. DNA gen digunakan sebagai template untuk sintesis protein tertentu. Proses singkat. Pertama, dalam proses transkripsi, informasi dikodekan dalam wilayah tertentu. DNA transkripsi disalin untuk menghasilkan molekul tertentu RNA. Kedua, proses terjemahan translasi RNA menempel pada ribosom, di mana informasi yang terkandung dalam RNA diterjemahkan ke dalam urutan asam amino yang sesuai untuk membentuk molekul protein baru. Tahap transkripsi. Selama transkripsi yang terjadi di nukleus, genetik informasi yang diwakili oleh triplet basa dalam DNA berfungsi sebagai template untuk menyalin informasi ke dalam urutan codon komplementer. Proses transkripsi menghasilkan 3 macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Selanjutnya, enzim RNA polimerase mengkatalisis proses transkripsi DNA. Selama transkripsi, basa DNA template berpasangan dengan cara komplementer dalam untai RNA, seperti basa sitosin C, guanin G, dan timin T dalam pasangan template DNA dengan guanin, sitosin, dan adenin A masing-masing dalam untaian RNA. Namun, adenin dalam DNA template berpasangan dengan urasil U, bukan timin dalam RNA. Contohnya seperti gambar di samping, terdapat DNA template dan RNA komplementer. Transkripsi DNA dimulai pada promotor dan berakhir di terminator. Selama transkripsi, informasi genetik dalam DNA adalah disalin ke RNA. Selanjutnya, tidak semua bagian gen benar-benar mengkode bagian protein. Daerah dalam gen yang disebut intron tidak cocok untuk bagian protein. Intron terletak di antara daerah yang disebut ekson yang melakukan kode untuk segmen protein. Segera setelah transkripsi, transkrip mencakup informasi dari kedua intron dan ekson yang disebut pra-mRNA. Intron dihapus dari pra-mRNA oleh small nuclear ribonukleoprotein atau snRNPS, diucapkan SNP. snRNPS adalah enzim yang memotong intron dan sambatan bersama ekson. Produk yang dihasilkan adalah molekul mRNA fungsional yang melewati pori-pori dalam membran inti untuk mencapai sitoplasma, di mana terjemahan terjadi. Dalam proses translation, urutan nukleotida dalam molekul mRNA menentukan urutan asam amino protein. Ribosom dalam sitoplasma melakukan translasi. Gambar di samping adalah proses transkripsi. Tahap translasi. Dalam proses translasi, urutan nukleotida dalam molekul mRNA menentukan urutan protein asam amino. Ribosom dalam sitoplasma melakukan translasi. Yang pertama, subunit kecil ribosom memiliki situs pengikatan untuk mRNA. Yang kedua, subunit yang lebih besar memiliki 3 situs pengikatan untuk molekul tRNA, yaitu situs P, situs A, dan situs E. Situs P atau situs peptidil mengikat RNA yang membawa pertumbuhan ke rantai polipeptida. Situs A atau situs aminoasil mengikat RNA yang membawa asam amino berikutnya untuk ditambahkan ke polipeptida yang tumbuh. Situs E atau situs keluar mengikat tRNA tepat sebelum dilepaskannya dari ribosom. Proses terjadinya translasi yang pertama, inisiator RNA menempel pada start kodon AUG. Yang kedua,
subunit ribosom yang kecil dan besar bergabung membentuk ribosom fungsional dan inisiator tRNA masuk ke situs P. Yang ketiga, antikodon dari pasangan tRNA masuk dilanjutkan dengan kodon mRNA berikutnya ke situs A. Yang keempat, asam amino pada tRNA di situs P membentuk ikatan peptida dengan asam amino di situs A. Yang kelima, dua peptida protein yang terbuat dari formasi ikatan peptida menjadi menempel pada tRNA di situs A. Yang keenam, ribosom bergeser oleh satu kodon, yaitu tRNA sebelumnya yang berada di situs P memasuki situs E dan dilepaskan dari ribosom. Yang kedua, tRNA yang sebelumnya di situs A sekarang berada di situs P. Yang ketujuh, sintesis protein berhenti ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Selanjutnya, sintesis protein berlangsung pada tingkat sekitar 15 peptida obligasi per detik ketika ribosom bergerak di sepanjang mRNA dan sebelum menyelesaikan sintesis seluruh protein, ribosom lain dapat menempel di belakangnya dan mulai menerjemahkan untai mRNA yang sama. Beberapa ribosom yang melekat pada mRNA yang sama merupakan poliribosom. Gerakan simultan beberapa ribosom di sepanjang molekul mRNA yang sama memungkinkan translasi satu mRNA menjadi beberapa protein identik pada saat yang sama. Kesimpulannya adalah DNA merupakan salah satu asam nukleat yang membawa materi genetik untuk diwariskan di dalam setiap sel manusia. Begitu pula dengan RNA yang menyampaikan instruksi dari gen untuk memandu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam ribosom juga nukleus dengan menghasilkan protein non-spesifik atau sesuai mRNA yang ditranslasi. Sintesis protein ini juga merupakan proses inti yang terjadi di dalam sel, menyeimbangkan hilangnya protein seluler degradasi melalui produksi protein baru. Protein memiliki fungsi utama dalam sejumlah proses metabolisme tubuh seperti sebagai enzim, protein struktural atau hormon. Sintesis protein berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya yang terjadi di dalam inti sel. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida yang berlangsung di sitoplasma.